Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Dengan kasih Tuhan kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita masih bisa mengikuti ibadah online. Semua adalah anugerah daripada Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu semua? Kita berharap semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Karena Tuhan Allah, Tuhan yang kita sembah, selalu ada bersama kita. Mari kita sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau menyanyi pujian Selamat Nama Kristus. Biarlah kita menyanyi pujian ini dengan hati yang penuh penyembahan kepada Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Kita mau menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari yang indah ini, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau hari-hari yang lalu boleh kami lalui karena pertolongan dan penyertaan Tuhan sehingga kami mampu melewatinya. Terima kasih Bapa buat semua yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semua ada dalam rencana dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memimpin, menyertai dan memberkati dari awal, pertengahan hingga selesai. Dan biarlah apa yang akan kami lakukan semuanya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau menyerahkan firman Tuhan yang akan disampaikan
sampaikan. Urapi hamba-Mu, Guru Injil Yosua yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau akan mengurapi dia secara khusus. Biarlah apa yang disampaikan semuanya adalah isi hati Tuhan yang harus kami dengar dan harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang adalah Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, tanpa terasa hari ini hari terakhir di bulan Mei, tanggal 31. Dan hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Kita boleh hidup karena anugerah Tuhan yang terus menyertai kita. Roh-Nya yang kudus terus memenuhi hati kita dan hidup kita. Mari kita menyanyi satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Kita nyanyi pujian ini dengan penuh ucapan syukur karena Roh Tuhan selalu menyertai kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk menjamah-Mu Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kita katakan kepada Tuhan, buka hatiku Tuhan untuk menjamah oleh tangan-Mu. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu. Sekali lagi kita katakan, di altar-Mu menyembah-Mu Tuhan. Di altar-Mu menyembah-Mu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan membacakannya bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mentransfer persembahannya kepada nomor rekening gereja yang tertera di handphone Bapak Ibu. Mari kita mau menyanyi pujian berserah kepada Yesus. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak memukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk doa-doa syafaat lainnya. Saya undang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Andreas bisa pimpin dalam doa ini. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga kami boleh melakukan akan ibadah. Kami bersyukur dan terima kasih kalau kami masih diberikan kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga kami boleh berusaha. Itu semua karena anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan sebagai rasa ungkapan syukur untuk pertolongan berkat Tuhan di dalam hidupan kami, kami membawa persembahan. Biarlah persembahan yang telah terkumpul ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi,
Biarlah Tuhan berkati di dalam usaha dan pekerjaannya, dalam keluarga, di dalam kesehatan, di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui persembahan yang sudah terkumpul ini, para diakon dapat mengatur, mengolah dengan baik. 1 sen pun yang dikeluarkan boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong agar para pemimpin bangsa kami, baik dari pusat sampai dengan daerah, boleh bekerja sama dengan baik, satu dengan yang lain, berkoordinasi dan mengkomunikasikan segala keputusan-keputusan dengan baik, sehingga apa yang sudah diputuskan boleh dilakukan di dalam daerah-daerah mereka. Terima kasih ya Bapak, hamba berdoa menyerahkan untuk Pak Fahmi dan juga Pak Andri secara khusus sebagai pimpinan di Kota Sukabumi. Berikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka pun boleh memimpin Kota Sukabumi ini dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk Sinode Sidang Kristus ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Pendeta Andrew dan juga Pendeta Yeskil sebagai pengurus, badan pengurus harian di Sinode. Kiranya Tuhan tolong urapi mereka, agar mereka pun boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Secara khusus kami mau berdoa menyerahkan Gereja Sidang Kristus Sukabumi ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu dan juga para diakon yang Tuhan sudah tetapkan untuk melayani di Gereja Sidang Kristus Sukabumi. Kiranya Tuhan tolong berikan kerjasama yang baik satu dengan yang lain, dengan hamba Tuhan, dengan majelis, dan dengan pengarah pengurus ataupun dengan jemaat Tuhan. Biarlah apa yang kami putuskan boleh diperkenan di hadirat Engkau, sehingga pada akhirnya nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga menyerahkan saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan perekonomian keluarga mereka. Tuhan turut campur tangan dan Tuhan memberkati agar perekonomian dalam keluarga mereka, Tuhan memberkati dan memberikan jalan keluar kepada mereka. Apapun yang menjadikan pergumulan hidup mereka, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang lemah tubuh ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan, berikan damai sejahtera, berikan kesembuhan kepada mereka. Hamba berdoa menyerahkan untuk Ibu Tati, Ibu Inge, Ibu Gunawan, Ibu Meli, Ibu Guatnyo, untuk Ibu Heren dan juga Bapak Herman, Bapak Syuhin, Bapak Suparman, Bapak Jem, dan juga Bapak Yusak Mercesuar ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong berkati mereka, berikan kesembuhan kepada mereka melalui jamahan Tuhan, melalui darah Tuhan yang telah tercurah itu boleh menjamah dan memberikan kesembuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami dalam studi. Berikan hikmat, kepandaian kepada mereka. Secara khusus bagi anak-anak yang masih duduk di TK ataupun di SD, kiranya Tuhan tolong orang tua yang mendampingi, berikan kesabaran, berikan hikmat, agar mereka pun boleh membantu anak-anak di dalam mengerjakan PR di rumah dengan sabar, dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan terima kasih untuk segala anugerah pertolongan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus yang akan memimpin, kiranya Tuhan terus yang akan menyertai kami di dalam menjalani hidup kami selama masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, guru-guru sekolah minggu akan memuji nama Tuhan, satu pujian yang judulnya Pujihu. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita akan terus bersuka cita karena Dia sudah menyelamatkan kita. Kita sudah menang, kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita mau saksikan pujian ini. Pujihu
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas pengorbanan, atas penyertaan yang Engkau sediakan bagi kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di setiap musim hidup kami. Dan kami yakin ketika sekarang adalah musim yang berat, namun kami yakin Tuhan beserta dengan orang-orang percaya. Kami rindu akan firman-Mu. Biarlah puji-pujian yang menyegarkan jiwa kami, memberi kami kesiapan hati untuk boleh diisi oleh suara Tuhan. Kembali belajar oleh kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan, yang menghibur, bahkan menyatakan pelanggaran kekurangan kami. Supaya kami menjadi pribadi yang semakin berkenan di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu, biarlah Engkau yang beracara, biarlah Engkau Tuhan yang menjadi pusat perhatian kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu Shalom. Puji Tuhan, kita tetap bersuka cita, terus semangat dalam Tuhan, karena orang-orang percaya tetap bisa menjadi berkat, bahkan di tengah keadaan yang paling berat sekalipun. Haleluya. Tema kita hari ini adalah Rohmu penuhiku. Dari Roma 8 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Berbahagialah kita yang boleh membaca, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih kita yang menjadi pelaku firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa surat Roma yang kita baca hari ini adalah merupakan surat Paulus yang paling panjang. Dan merupakan, banyak ahli biblika bilang, muatan teologisnya paling banyak. Oleh karena itulah surat ini diletakkan di depan ke-13 surat lainnya. Dan perlu kita ketahui bahwa perjanjian baru tidak ditulis berdasarkan kronologis waktunya. Karena berdasarkan kronologis waktunya sesungguhnya surat Roma ditulis bahkan menjelang akhir perjalanan misi Paulus yang ketiga. Anda bisa buka Kisah Rasul 20 ayat 23, 1 Korintus 16 ayat 5 sampai 6 dan sebagainya. Tujuan Paulus menulis surat ini adalah mempersiapkan jalan bagi pelayanannya di Roma serta rencana pelayanan ke Spanyol. Sehingga ada jangkauan yang lebih jauh. Paulus dipakai sebagai rasul, the apostle, yang dipakai Tuhan membina bahkan levelnya pemimpin gereja. Titus, Timotius adalah para gembala yang dibina oleh Rasul Paulus. Sehingga Paulus adalah rasul yang cukup berpengaruh dalam pemberitaan Injil dari Israel bahkan sampai ke Eropa. Bahkan orang pertama di Eropa yang percaya adalah yang bernama Ibu Lydia, juga adalah hasil dari pelayanan penjangkauan Paulus. Tujuannya Paulus menulis surat ini adalah kita baca Roma 3 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan mengapa Paulus menulis surat ini. Ayat ke-8, firman Tuhan mengatakan, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang yang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Ternyata tujuan Paulus adalah karena jemaat Roma rupanya mendengar kabar angin yang diputarbalikkan mengenai berita dan ajaran Paulus. Sehingga Paulus merasa perlu untuk menulis surat Paulus untuk kembali meneguhkan inti berita Injil yang murni di dalam pemberitaannya selama 25 tahun. Jadi Paulus yang menulis Roma tidak sama dengan Paulus ketika baru bertobat. Sudah ada pengalaman track record 25 tahun di dalam pelayanan Paulus. Yang kedua adalah tujuan Paulus menulis surat Roma adalah dia berusaha untuk memperbaiki beberapa persoalan yang terjadi di dalam gereja. Entah itu hubungan antara orang Yahudi terhadap yang bukan Yahudi dan sebaliknya. Kembali ke Roma pasal 8. Dalam Roma pasal 8 ada 3 bagian, yaitu adalah Roma 8 ayat 1 sampai 17 berbicara hidup oleh roh, ayat 18 sampai 30 berbicara tentang pengharapan anak-anak Allah, dan ayat 31 sampai 39 berbicara tentang keyakinan iman.
Dan teks yang kita baca hari ini ada dalam babak perikop hidup oleh roh, di mana kita belajar dan memahami tema kita hari ini adalah rohmu penuhiku. Pertanyaan hari ini adalah bagaimana roh Allah memenuhiku? Bagaimana Roh Kudus memenuhi orang percaya? Ini pertanyaan yang penting dan pertanyaan utama yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana roh Allah memenuhiku adalah diawali hidup di dalam Yesus Kristus. Hidup di dalam Yesus Kristus. Ayat pertama pasal 8, saya akan bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam Yesus Kristus. Paulus sudah tegas sejak awal bahwa bagaimana Roh Kudus memenuhi orang percaya harus diawali adalah orang yang menerima Yesus Kristus, orang yang di dalam Kristus Yesus. Mengapa ini penting? Karena doktrin Roh Kudus banyak yang mengatakan sudah percaya berarti belum terima Roh Kudus, belum tentu terima Roh Kudus. Pada sebenarnya doktrin Roh Kudus sesungguhnya pencurahan Roh Kudus dalam momen Pentakosta hanya sekali 10 hari setelah kenaik Tuhan. Dan hingga masa kini adalah setiap orang yang percaya Kristus pasti menerima Roh Kudus. Ini penting sekali. Karena banyak orang berpikir kalau diterima Kristus belum tentu terima Roh Kudus. Padahal sebenarnya orang yang terima Kristus Yesus, dia pasti menerima Roh Kudus. Untuk memahami ini kita perlu mengerti arti kata percaya atau iman dalam bahasa Yunani adalah pistis. Yaitu juga ada pisteo, yang artinya adalah mempercayakan, penyerahan diri sepenuhnya kepada satu objek, dalam hal ini tentu Tuhan. Percaya tidak sungguh-sungguh diilustrasikan seperti batu dan air. Ketika batu masuk dalam air, maka batu masuk dalam air, air tidak masuk dalam batu. Pistis sesungguhnya, percaya sesungguhnya adalah seperti kapas yang masuk dalam air, kapasnya masuk, airnya pun masuk ke dalam air. Nah, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus bukan sekedar percaya dalam mulut saja, tetapi Roh Kudus masuk juga dalam hidupnya. Makanya ketika sekolah minggu remaja, doa penginjilan adalah, Tuhan, kubuka hati, ku terima Engkau dalam hidupku menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah bentuk doa simbolik bahwa tidak sekedar hanya di mulut percaya Yesus, tetapi sungguh Kudus juga ketika percaya masuk dalam hidup kita. Makanya orang yang telah mengenal Kristus, telah percaya kepada Kristus, segala kenikmatan, segala dosa dunia yang tadinya menggoda berubah menjadi mengganggu setelah mengenal Kristus. Menarik sekali. Berarti dalam pesona dunia tidak bisa menggantikan pesona kemuliaan Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus, maka pesona kemuliaan Kristus adalah pesona yang utama, yang termulia. Pesona dunia tidak lagi menjadi yang utama. Ada 3 dimensi percaya. Dimensi pertama adalah kita percaya akan karya Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia lahir, dia mati, dia bangkit bagi orang percaya. Dimensi yang kedua adalah Anda percaya atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda hari ini. Dan dimensi yang ketiga, Anda percaya akan masa depan yang penuh pengharapan. Terlebih orang percaya setelah kematian ada tempat yang tersedia dalam kehidupan yang kekal. 3 dimensi percaya. Makanya Bapak Ibu sekalian, akses Roh Kudus tercurah dimulai dari sikap Anda percaya kepada Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah, banyak orang Kristen percaya Yesus merasa kalah dengan keadaan. Pertanyaannya, betulkah Roh Kudus ada dalam hidupnya? Kalau berdasarkan firman Tuhan, ya dan amin. Orang yang percaya Yesus berarti terima Roh Kudus. Tetapi ibarat orang yang beli mobil supercar, mobil yang mahal, namun Anda membawanya hanya sekedar kecepatan 20 km per jam. Padahal sesungguhnya kecepatan mobil itu bisa sangat cepat, 300 km per jam. Seperti itulah orang percaya yang terima Yesus, terima Yesus Kristus, ada Roh Kudus dalam hidupnya, namun tidak memaksimalkan peran Roh Kudus, berarti ada ketidakmaksimalan dalam hidup. Banyak orang berpikir bahwa mereka sudah Kristen. Banyak orang berpikir kalau dia sudah pelayanan majelis berarti Kristen. Kekristenan tidak bisa dengan keturunan. Tidak bisa sekedar mungkin pasangan kita Kristen, orang tua kita Kristen, atau anak kita Kristen, tidak.
Kekristenan dimulai ketika Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Makanya Paulus bilang, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, di dalam mereka yang telah terima Tuhan Yesus. Banyak orang sudah menjadi agama Kristen baik, belum tentu dia menjadi Kristen sejati. Karena harus dimulai dari hidupnya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Paulus jelas di dalam Kristus Yesus berarti apa? Bukan sekedar kekristenan agama, tetapi mengalami Yesus secara pribadi. Hal yang mendasar, yang sangat penting, yang saya ingatkan dan teguhkan. Anda percaya Yesus, setiap Anda dan saya terima Roh Kudus. Yang kedua, supaya kita lebih paham mengapa Roh Kudus perlu kita yakini dia sudah tinggal dalam hidup kita. Yang kedua adalah pahami esensi Roh Kudus bukan hanya fenomenanya. Pahami esensi Roh Kudus bukan hanya fenomenanya. Ketika pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, ada berbagai macam bentuk yang mungkin fenomenal. Ada lidah-lidah api, tiba-tiba para murid bisa berbahasa, bahasa para bangsa di saat itu, ada bahasa Arab bahkan, ada bahasa Mesir, Afrika dan sebagainya. Itu fenomena. Tetapi yang kedua yang penting saya sampaikan adalah pahami esensi Roh Kudus bukan hanya fenomenanya. Jelas Paulus katakan dalam perikop yang sama, kita akan teliti dan kita renungkan. Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Esensi Roh Kudus yang pertama adalah membawa orang percaya tidak lagi hidup menurut daging. Membawa orang percaya tidak hidup menurut daging. Ayat yang kelima, jelas sekali bahwa firman Tuhan mengatakan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Esensi Roh Kudus adalah membawa orang percaya tidak hidup menurut daging, dan bahkan membawa orang percaya memiliki cara pikir yang dibaharui. Ayat yang keenam, karena keinginan daging adalah maut. Karena keinginan daging dibandingkan dengan keinginan roh adalah hidup. Berarti inilah esensi Roh Kudus, membawa orang percaya tidak hidup menurut daging, cara pikir yang dibaharui, keinginannya berubah. Dan cara pikir yang berubah, maka keinginannya berubah, tindakannya pun berubah. Inilah esensi, bukan fenomenanya, bukan sekedar bulu kuduk merinding, tetapi esensinya. Apakah Roh Kudus menuntun Anda memiliki hidup yang semakin serupa dengan Kristus? Terlebih Roh Kudus, nah ini benar sekali, karena banyak juga orang berpikir kalau terima Yesus, ya ada Roh Kudus, hukum Taurat berarti nggak perlu. Nah ini juga salah. Injil yang sebenarnya yang Paulus sampaikan di kitab Roma ini adalah hidup oleh Roh tidak menghilangkan semangat ketaatan kepada Allah. Hidup oleh Roh tidak menghilangkan semangat ketaatan kepada Allah. Saya terinspirasi dari ilustrasi almarhum hamba Tuhan Raffi Zakarias, apologet, pembicara terkenal abad modern ini, Raffi Zakarias. Beliau baru pulang beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu. Dia memberikan ilustrasi bahwa hukum Taurat itu seperti cermin. Dan kita seperti orang yang habis dari lumpur. Hukum Taurat luhur, mulia, suci, kudus. Karena itu adalah hukum yang diturunkan oleh Tuhan Allah di Gunung Sinai. Tetapi banyak orang ketika terima Yesus berarti nggak perlu hukum Taurat. Salah. Sebenarnya hukum Taurat adalah cermin. Adalah apa? Seperti orang yang dari lumpur. Ketika dia melihat cermin, dia melihat bahwa dirinya penuh dengan lumpur, penuh dengan kotoran. Pertanyaannya adalah apakah cermin bisa membersihkan kita? Makanya hukum Taurat adalah seperti cermin. Dia memberitahu kita bahwa Anda dan saya tidak bisa mencapai hukum Allah. Kita tidak bisa sempurna mentaati hukum Allah. Sehingga cermin itu memberitahu kita tidak layak, kita berdosa, kita penuh dengan lumpur.
Tetapi cermin tidak salah. Yang bisa membersihkan kita adalah Roh Kudus. Jaminan bagi orang percaya. Makanya Bapak Ibu sekalian, hidup oleh Roh tidak menghilangkan semangat ketaatan. Kita hidup dalam zaman perjanjian baru mengalami kasih karunia, bukan berarti kita meremehkan hukum Taurat, bukan. Malah kasih karunia membawa kita mampu hati Tuhan. Bukan lagi dengan mentalitas ketakutan, tapi dengan mentalitas karena Anda dan saya telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Yang ketiga, kita masuk kepada ayat utama, yaitu adalah ayat 14 dan 15. Bagaimana hidup kita dipenuhi oleh Roh Allah. Yang ketiga adalah hidup yang mau senantiasa dipimpin. Hidup yang senantiasa mau dipimpin. Dalam ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kata anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12 juga mengatakan kata anak, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, saya perlu sampaikan bahasa Yunaninya. Kata anak menurut Yohanes 1 ayat 12 menggunakan kata teknon, sedangkan kata anak dalam Roma 8 menggunakan kata heos. Sebelum kepada pokok persoalan, dalam teks Yunani ada beberapa tipe anak dalam terjemahannya. Yang pertama adalah nepios, adalah pengertian bayi atau anak usia sangat dini. Matius 11 ayat 25. Kata kedua adalah paidion. Kata ini memiliki pengertian anak usia dini, usia 7 sampai 14 tahun. Lalu Matius 18:3 adalah berkata heos adalah anak yang siap dididik, anak yang resmi, anak yang sungguh-sungguh. Kata inilah yang dipakai Paulus dalam Roma 8 ayat 14, nats utama kita hari ini. Lalu yang terakhir adalah kata notos. Notos adalah mereka yang menolak didikan Allah Bapa. Nah, menarik sekali bahwa setiap kita yang lahir baru disebut teknon, anak, child. Karena kita lahir dari atas, lahir baru. Tetapi istilah heos yang berarti anak yang sudah diangkat secara sah, anak yang mau sungguh-sungguh dididik, dipakai dalam Roma 8. Berarti ada perbedaan, ada peningkatan. Setelah menerima Tuhan, Anda memang menjadi teknon, menjadi anak Allah. Tetapi setelah itu Anda gak boleh berhenti sampai teknon, harus bertumbuh dewasa, menjadi anak yang siap dididik, anak yang siap dibina oleh Tuhan Allah. Makanya untuk mengerti kata dipimpin Roh Allah, kita perlu mengerti juga kata dipimpin, yaitu adalah agontai, dari kata dasar ago, I lead away, bring, guide, spend a day, go, yang artinya adalah bagaimana kita belajar. Dalam konteks ini adalah adanya dorongan, desakan yang lebih menekan, bahkan memaksa, mempengaruhi pikiran orang percaya. Jadi kata dipimpin dalam ayat 14 tidak sesederhana apa yang selama ini kita pikirkan. Kita tidak akan dapat dipimpin Roh Allah jika kita tidak mau didesak, didorong oleh Roh Kudus untuk mengubah pikiran kita. Orang yang mau dipimpin Roh Allah berarti dia mau didesak Roh Kudus selalu, senantiasa, setiap hari. Maukah kita selalu didesak oleh pemikiran Roh Kudus? Atau jangan-jangan kita masih pakai pemikiran kita sendiri? Banyak orang Kristen yang ternyata hidupnya tidak mau dipimpin Roh Allah. Kita bisa melihatnya dari doa-doa yang diucapkan. Apakah isi doa kita supaya lebih mengerti apa yang Tuhan mau, atau isi doa kita masih berupa permintaan-permintaan sesuai dengan apa yang masih kita inginkan? Apakah doa kita sekedar Tuhan aku mau ini, aku mau itu, atau doa kita adalah Tuhan apa yang Engkau mau dalam hidupku? Apa yang Engkau kehendaki dalam hidupku? Apa yang Engkau kehendaki dalam toko usahaku, pekerjaanku, keluargaku, pelayananku, gerejaku? Atau kita masih pakai keinginan kita? Bahkan gereja seringkali relevan tapi akhirnya dengan pemikiran dunia. Tapi orang yang dipenuhi Roh Allah, dipimpin Roh Allah, apa yang Tuhan kehendaki untuk kulakukan pada hari ini? Itulah 3 poin penting bagaimana hidup mau dipenuhi Roh Allah. Hidup yang diawali dari menerima Kristus Yesus. Percayalah, Anda dan saya telah menerima Yesus, telah menerima Roh Kudus. Tapi yang kedua, pahami juga bahwa Anda harus pahami esensi Roh Kudus, jangan hanya fenomenanya saja.
Yang ketiga, marilah berilah hidup kita, hidup yang mau dipimpin. Itulah makna Roh Allah memenuhi kita. Aplikasi hari ini dari 3 makna itu adalah, mari yang pertama menjadi umat yang bersedia setiap hari dipimpin. Yang pertama aplikasinya adalah, marilah menjadi umat yang bersedia setiap hari dipimpin. Galatia 5:25 bahasa Inggrisnya, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kata hidup dalam Galatia 5, tapi dalam bahasa aslinya adalah walk in the Spirit. Berbicara hidup oleh Roh, dipimpin Roh Allah. Berbicara berjalan setiap hari, bersedia setiap hari, setiap detik dalam hidup kita. Senantiasa Roh Kudus adalah Raja dalam hidup kita, penuntun, jurumudi dalam hidup kita. Jangan-jangan kita hanya gunakan Roh Kudus ketika mau pelayanan. Kalau toko, usaha, sekolah nggak perlu. Setiap keputusan, maukah kita bersedia dipimpin? Berbicara bersedia dipimpin, saya mau kasih tahu. Mungkin awalnya sepertinya berat. Mungkin awalnya orang gak suka. Bahkan mungkin awalnya diri kita ragu. Tapi orang yang bersedia dipimpin, awalnya seperti berat, tapi ujungnya damai sejahtera. Tapi orang yang masih mencari kesenangan sendiri, dia takut, aduh aku gak pelayanan, gak enak sama ini. Kalau Anda masih mau menyenangkan orang, bukan menyenangkan Roh Kudus, awalnya Anda senang, endingnya kita akan mengalami kesia-siaan. Kita akan melalaikan talenta-talenta karunia yang Tuhan berikan. Ada pertanggungjawaban yang Tuhan suruh bagi hidup kita. Makanya berbicara hidup oleh Roh, walk in the Spirit. Kita yakin awalnya mungkin berat, tapi ujungnya damai sejahtera. Jangan hanya mencari kesenangan dunia, awalnya enak, ujungnya sengsara. Yang kedua, aplikasinya adalah siap mengosongkan diri. Artinya adalah siap menurunkan ego. Kenapa ini penting? Karena hanya yang kosong yang siap diisi. Hanya yang kosong yang siap diisi. Anda gak bisa dipakai Roh Kudus kalau Anda masih mengandalkan kekuatan Anda. Anda gak bisa dipakai Roh Kudus kalau Anda masih mengandalkan kepintaran Anda. Siapkah kita rendahkan diri dan siap diisi Roh Kudus? Bukankah Yesus memberi teladan? Dia telah mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan hamba, demi menyelamatkan manusia. Demikian juga kita. Makanya Roh Kudus memberikan kita kekuatan setiap hari. Ada hal penting menarik, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan sorga, hidup yang kekal bagi yang percaya. Nah, Roh Kudus diutus mempersiapkan kita bagi surga. Kalau Yesus datang memberikan sorga, jamin hidup kekal, tapi Roh Kudus diutus kepada kita supaya kita menjadi jemaat yang siap, mempelai gereja, mempelainya Tuhan yang siap untuk hidup kekal. Yang terakhir, bagaimana kita menjadi umat Tuhan, aplikasi dalam Roh Allah memenuhi kita. Kolose 3 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Setelah kita bersedia dipimpin Roh Allah, yang kedua setelah kita siap mengosongkan diri, menurunkan ego kita, yang terakhir Paulus bilang, tekankan, pikirkanlah perkara yang di atas. Artinya adalah apa? Isilah pikiran Anda yang bernilai kekal. Isilah pikiran Anda yang bernilai kekal. Makanya Roma 8 tadi mengatakan ayat yang keempat, jelas sekali bahwa ayat yang kelima, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Sekarang coba kita cek seminggu ke belakang, banyak mana kita masih mikirin dunia atau mikir perkara-perkara yang kekal. Apa itu perkara kekal? Kita sadar bahwa hidup kita tidak sekedar makan dan tidur dan mati. Karena dalam hidup ini ada 3 setidaknya tipe-tipe orang percaya. Yang pertama adalah tipe pembawa beban, troublemaker. Dia taunya siap dibantu, gereja tolong saya, pendeta tolong saya, pendeta doain saya. Yang kedua adalah system generation. Jemaat yang ya hidup normal, pelayanan, gereja, kerja, kuliah, sekolah, tua, akhir berpulang. Tapi yang terakhir adalah divine generation. Ketika Anda terima Yesus, entah itu lagi remaja, sekolah minggu, atau mungkin lagi dewasa, atau bahkan mungkin lagi usia uzur, usia tua. Sejak terima Yesus ada Roh Kudus. Setelah itu juga pikiran-pikiran Anda bernilai kekal. Apa yang bisa kulakukan? Lagi sekolah, dengan sekolah, apa yang bisa kulakukan? Jadi berkat, doakan teman.
Kalau Anda diberkati melimpah, mungkin ada teman yang mungkin kekurangan, Anda tolong. Kalau mungkin misalnya Anda lagi kerja, kuliah, tidak sekedar kuliah, apa yang bisa kulakukan di kampusku, apa yang bisa kulakukan di kantorku, apa yang bisa kulakukan bahkan di gerejaku. Orang-orang yang mengerti, orang-orang yang mau berpikir, pikiran yang di atas, pikiran-pikiran yang bernilai kekal. Mari Bapak Ibu sekalian, dalam momen Pentakosta, pahami esensi Roh Kudus, jangan fenomenanya. Dia menuntun Anda dan saya mempersiapkan diri menjadi umat yang layak, tapi dimulai dari pikiran kita yang mau mencari pikiran yang di atas, yang bernilai kekal. Mari, apalagi dalam momen COVID-19 ini, semakin kita tanya Tuhan, Tuhan, apa yang Kau mau dalam hidupku? Bahkan orang yang menerima Roh Kudus, dia akan inisiatif mengampuni pun gak tunggu orang itu minta maaf. Tidak ada lagi istilah kata dia gak layak dimaafkan, dia gak layak diampuni. Bahkan orang percaya siap mengampuni lebih dahulu. Saya teringat kisah ketika ada seorang anak yang dibunuh oleh temannya karena ada berantem. Kebetulan orang tuanya adalah orang percaya. Waktu diwawancarai, orang tuanya bilang, saya mengampuni orang yang membunuh anak saya. Orang yang percaya bahkan bisa mengampuni kesalahan orang yang terberat. Mengapa? Karena salib telah mengampuni kutuk dosa dan kutuk maut. Sehingga orang yang bernilai kekal, dia akan memiliki hidup yang berkemenangan dan hidup yang berdampak. Keadaan boleh berat, tapi orang percaya yang dipimpin Roh Allah pasti akan membawa terobosan dalam hidupnya, membawa kasih Allah dalam hidupnya, menjadi generasi yang bawa damai, generasi yang menurunkan nilai-nilai sorga, nilai-nilai kerajaan sorga dimanapun dia berada. Makanya sekali emas tetap emas, sekalipun di lumpur. Itulah orang yang dipimpin Roh Allah, dia mampu mengatasi keadaan. Mari semangat terus, firman Tuhan beri kekuatan. Mari menjadi jemaat yang bersatu, jemaat yang saling mengampuni, jemaat yang saling mendukung satu dengan lainnya, jemaat yang saling bergandengan tangan untuk menunaikan tugas misi pemberitaan Injil. Mari jadi gereja Tuhan yang senantiasa siap menjangkau pulau-pulau kosong, pulau-pulau yang terpencil untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah hidup dipimpin Roh Allah, tidak lagi hidup bagi dirinya, tapi bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau karena kasih Tuhan kami boleh belajar kembali dari firman Tuhan. Kami kembali sadar bahwa setiap orang yang telah percaya Kristus Yesus ada Roh Kudus dalam hidup kami. Ajari kami untuk memaksimalkan peran Roh Kudus dalam hidup kami. Dengan kami memahami esensi Roh Kudus, dengan kami memiliki hidup yang senantiasa bersedia dipimpin Roh Allah. Bersedia setiap hari, setiap detik hidup kami mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu supaya jemaat Tuhan juga memikirkan perkara yang bernilai kekal. Sehingga umat gereja, umat yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak lagi sekedar menikmati kenikmatan dunia, tidak lagi sekedar nyaman di dunia, tetapi apa yang bisa dikerjakan bagi kemuliaan Tuhan untuk memberitakan Injil di zaman akhir ini. Biarlah Roh Kudus mendorong kami untuk menjadi umat Tuhan yang juga senantiasa melepaskan pengampunan, pendamaian, sehingga kami yakin dan percaya gereja Tuhan tampil menjadi pemenang di dalam setiap musim kehidupan, khususnya tahun 2020. Kami gereja Tuhan tidak kalah dengan keadaan. Kami mau bangkit, kami mau lebih semangat lagi bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus terus lanjutkan, terjemahkan, sehingga kami menjadi pribadi yang senantiasa setiap hari lebih bersemangat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh melewati di bulan Mei. Dan di bulan Juni kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tema besar di bulan Juni 2020 adalah murid dan rancangannya. Dan pada tanggal 7 Juni, firman Tuhan diberikan tema kepada kita, ada rancangan Tuhan bagi kita, yang diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang akan disampaikan oleh evangelis
Rasman Simbolon. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan diri kita untuk mengambil bagian di dalam ibadah tanggal 7 Juni. Lalu yang kedua, saudara, kita pada hari ini kita akan kembali doa bersama-sama dengan sinode jam 8 malam. Jadi bukan lagi jam 7, tapi kita akan berdoa bersama-sama dengan seluruh gereja Sidang Kristus di Indonesia pada pukul 8 malam. Saudara nantikan akan doa-doa yang akan kita sampaikan. Kita nantikan akan firman Tuhan melalui renungan yang akan disampaikan dan juga kita doa-doanya. Saya mengajak kepada jemaat untuk ambil bagian di dalam persekutuan doa ini. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau menyanyi pujian doksologi. Setelah kita menerima doa berkat, kita akan sambut dengan pujian. Amin, amin. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Baik melalui puji-pujian, melalui persembahan pujian dari guru-guru sekolah minggu dan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh guru Injil Yosua. Biarlah apa yang sudah kami kerjakan boleh berkenan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tiba saatnya kami akan kembali ke aktivitas kami, ke dalam pergumulan hidup kami. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudaraku sekalian, baik di dalam kesehatan kita masing-masing, di dalam usaha dan pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, dalam keluarga, dan diberkatilah anak-anak, diberikan hikmat kepandaian untuk dapat belajar dengan baik. Mulai hari ini, besok, sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Duduk, sampai di sini ibadah kita saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.